guys, aku Maggie. Hari ini aku menunjukkan kepada kalian sebagian koleksiku yang kemungkinan besar nggak akan pernah aku baca. Ya, aku merasa menyesal, tapi aku memiliki alasan kenapa aku nggak membaca buku-buku itu. Jadi ya, kita mulai saja sekarang. Pertama ada 16 Lighthouse Road karya Debbie Macomber. Waktu itu aku beli buku ini karena pengen ikut lomba novel yang diadakan oleh Tigora. Tigora ingin kita menulis buku dengan tema sweet and spicy romance, dan Tigora menyarankan buku yang ditulis oleh Debbie Macomber sebagai salah satu buku yang mencangkup tema sweet. Jadi aku lihat buku ini di section bazar dan ya aku beli. Tapi aku nggak akan pernah baca, aku rasa, karena ini bukan tipe bukuku. Maafkan aku, Debbie Macomber. Yang kedua adalah J.D. Robb, Witness in Death. Jadi aku sering banget lihat nama J.D. Robb, dan waktu itu ya ini ada di bazar section juga, dan akhirnya aku kalap dan aku beli. Tapi setelah aku lihat-lihat beberapa halaman, aku rasa ini bukan tipe bukuku. Jadi maafkan aku, J.D. Robb. Aku rasa video ini akan dipenuhi permohonan maaf. Lalu ada Obsesi karya Lexi Shi. Obsesi ini aku beli karena ada di bazar section juga, dan aku udah lama ngeliat nama Lexi Shi, terkenal banget di Indonesia kan. Yang katanya seri 7 buku misteri di sekolah itu atau apa, aku lupa, yang Omen. Dan karena Omen masih mahal di Gramedia dan aku nggak lihat di bazar section, akhirnya aku beli buku dia yang lain karena aku penasaran Lexi Shi tulisannya seperti apa. Tapi mengingat betapa banyaknya bukuku, merasa nggak akan baca buku ini. Kalau misalkan baca pun nggak dalam jangka waktu yang dekat, pokoknya kemungkinan baca sangat kecil. Lalu ada The Naked Traveler Anthology yang aku dapatkan karena menang lomba menulis cerpen horor dari Bentang Pustaka. Ya, tapi aku nggak tahu, aku rasa aku nggak akan baca buku ini karena sejujurnya aku gak gitu suka buku-buku non-fiksi horor, karena menurut aku semuanya sama aja dan nggak bikin serem sama sekali. Maafkan aku. Lalu ada Chicken Soup, keajaiban Natal yang dibikin pada adikku sebagai kado ulang tahun. Dari siapa aku lupa. Aku nggak suka Chicken Soup, jadi aku rasa aku nggak akan pernah baca buku ini. Lalu Cecilia Ahern, How to Fall in Love. Aku tahu aku mengumpulkan banyak sekali buku Cecilia Ahern, tapi dari semua buku yang aku kumpulkan, aku rasa ini yang aku paling nggak tertarik untuk baca, walaupun aku benar-benar beli dengan harga normal. Bodoh. Karena adik aku udah sempat baca sedikit dan dia bilang dia gak gitu impress dengan ceritanya, katanya lambat dan segala macam, jadi aku semakin gak berniat untuk baca. Maafkan aku, Cecilia Ahern. Lalu ada Dear John karena Nicholas Sparks. Aku beli buku ini dari bazar section juga. Aku beli karena aku penasaran penulisan Nicholas Sparks itu seperti apa, karena rasanya banyak banget yang suka sama Nicholas Sparks, dan setiap tahunnya selalu ada film dari karya Nicholas Sparks. Jadi rasanya aneh kalau nggak ngecek Nicholas Sparks itu seperti apa. Tapi ya, mengingat bukuku banyak bertumpuk yang jauh lebih menarik perhatianku daripada buku ini, aku rasa nggak akan pernah baca buku ini. Maafkan aku. Kemudian James Patterson, Maximum Ride Bank. Jadi waktu itu teman aku bilang kalau James Patterson adalah salah satu author yang menurut dia bagus dan karyanya selalu menarik perhatian dia. Jadi aku lihat James Patterson di bazar section dan aku ambil. Tapi setelah aku baca buku James Patterson yang lain, aku nggak merasa aku tertarik buat baca buku James Patterson yang lain. Jadi aku langsung akan pernah baca buku ini. Maafkan aku. Kemudian ada P.S. I Love You karya Cecilia Ahern. Ya, aku udah nonton filmnya. Rencananya aku mau baca buku dulu baru nonton filmnya, tapi waktu aku lihat bukunya ternyata tebel juga, jadi aku jadi malas baca dan aku langsung nonton filmnya. Dan ya, aku udah nonton filmnya, gak mungkin aku baca buku lagi, terlanjur bosan. Maafkan aku. Kemudian ada Murder One karya Robert Duconi. Aku udah lupa kenapa aku beli buku ini, karena aku juga gak pernah dengar authornya sebelumnya. Kemudian sekarang waktu aku lihat buku ini dari tumpukan koleksiku, aku bingung dari mana asal buku ini dan gak tertarik sama sekali. Jadi aku gak akan baca, maafkan aku. Lalu ada Kala Kali karya Valian Budi dan Windy Aryastanti. Aku dapat buku ini dari dari talk show workshop, pokoknya dari acara Gagas Media, dan aku rasa aku gak bakal baca buku ini karena tumpukan TBR ku numpuk dan banyak yang jauh lebih seru dari ini rasanya kayaknya. Lalu ada After Rain kayak Anggun Pramaswari. Aku udah denger banyak sekali hal tentang After Rain dan Anggun Pramaswari, dan waktu itu aku lihat buku ini di diskon, walaupun diskonnya gak besar. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk beli karena kalau nggak salah waktu itu aku lagi pengen nulis cerita yang sedih atau kelam, dan katanya buku ini sangat sedih dan kelam kan. Tapi sekarang aku udah kehilangan minat untuk baca karena buku ini juga udah lama banget terbitnya kan. Jadi aku merasa nggak memiliki teman untuk heboh-hebohan seputar buku ini. Seandainya buku ini bagus, jadi maafkan aku, Kak Anggun.
Lalu ada Good Fight karya Christian Simamora yang aku dapatkan dari giveaway. Dan karena aku udah pernah baca All You Can Eat dan aku nggak suka, aku jadi merasa trauma dengan karya Christian Simamora dan malas untuk memberi kesempatan. Lagian Good Fight ini kan udah lama, jadi seandainya aku mau baca karya Christian Simamora pun, aku rasa aku lebih memilih karyanya yang terbaru. Jadi maafkan aku Good Fight, aku rasa aku nggak akan pernah baca kamu. Kemudian ada Happily Ever After Wina Effendi. Adik aku beli buku ini, dia rekomendasi buku ini ke aku. Tapi aku udah pernah baca Refrain dan aku gak gitu suka sama Refrain. Jadi aku rada males baca buku ini karena ada banyak juga TBR aku yang belum ku sentuh. Jadi aku rasa gak akan pernah baca buku ini. Maafkan aku, Wina Effendi. Lalu ada Paper Towns karya John Green. Aku udah nonton filmnya lebih dahulu sebelum baca bukunya. Salahku sendiri, I'm so stupid. Jadi aku tadinya mau bikin book versus movie review Paper Towns, tapi aku gak tahu kok ternyata setelah nonton filmnya dahulu baru baca bukunya. Baca buku tuh jadi sangat menyiksa karena terasa sangat membosankan. Jadi aku coba baca sampai ya sepertiga. Oh enggak, aku udah baca sampai setengah. Ternyata aku udah baca sampai setengah. Dan ya aku sampai kena reading slump gara-gara maksain diri buat baca buku ini walaupun aku udah tahu ceritanya dari filmnya. Jadi aku gak akan melakukan hal seperti itu lagi supaya gak kena reading slump. Maafkan aku John Green. Lalu ada Eleanor yang aku dapatkan dari giveaway yang diadakan oleh penulisnya sendiri, tapi aku gak baca. Ada beberapa buku yang aku dapatkan dari giveaway yang aku rasa gak akan aku baca. Jadi aku merasa bersalah mengikuti giveaway tersebut. Jadi aku udah mutusin kalau misalnya mulai sekarang aku gak akan ikut giveaway lagi, kecuali emang aku benar-benar ngebet membaca buku itu dan aku udah tahu ceritanya tentang apa sebelumnya. Jadi supaya nggak berakhir seperti buku ini, karena ya kasihan kan penulis udah susah ngadain giveaway, tapi yang dapat ternyata malah nggak baca dan cuma ditimbun doang. Sumpah enak banget, maafkan aku. Yang bernasib seperti Eleanor juga adalah Crystal Stairs-nya Amalia Black dan Perfectly Imperfect-nya Alfiana Nufi, dan juga ada 100 Days-nya Natania Theodora. Tapi aku lupa buku 100 Days di mana. Jadi 3 buku itu, 3 dari PSA 3, aku rasa nggak akan pernah aku baca, maafkan aku. Lalu ada Charlie Bone and the Time Twister karya Jenny Mimo. Aku udah baca buku pertamanya dan aku cukup suka. Tapi aku beli buku keduanya nih kayak sekitar 4 tahun setelah aku baca buku pertamanya, dan aku udah lupa ceritanya. Jadi aku rasa aku nggak akan baca buku ini karena aku males ngulang baca buku pertamanya. Dan terakhir, yang mungkin akan membuat kalian sedikit shock, lebay Fangirl karya Renboro. Jadi aku dapet ini dari giveaway yang diadakan oleh Spring. Aku gak nyangka juga kalau aku bakal dapat buku ini. Cuma iseng ikut waktu itu, tidak dapet. Dan aku simpan sampai sekarang. Dan sekarang setelah aku baca Attachment, aku rasa gak gitu suka sama Renboro World. Jadi aku gak akan baca Fangirl, aku rasa. Tapi aku beli Landline dan aku lebih tertarik buat baca Landline daripada Fangirl, karena banyak juga orang yang udah bilang kalau Fangirl nih awalannya sangat lambat. Ya, lebih baik aku gak baca daripada aku kasih rating jelek. Ya, so that's all guys, buku-buku yang aku rasa gak akan aku baca. Sebenarnya aku bikin video ini dengan harapan kalau misalkan mungkin kalian bisa memberikanku semangat buat baca buku-buku itu. Jadi kalau ada buku yang kalian udah baca dari buku yang kutunjukkan tadi dan menurut kalian itu bagus banget dan patut untuk dibaca, kalian mungkin bisa komen di bawah dan kasih tahu aku alasan kenapa aku harus baca buku itu, karena aku merasa sangat gak enak hati udah koleksi buku itu tapi gak baca sama sekali. Ya, aku harap kalian bisa memberikanku motivasi untuk membaca buku-buku tersebut. Aku harap, maafkan aku sekali lagi, aku gak berniat untuk gak baca buku-buku itu, tapi TBR ku banyak banget dan judul-judul itu menurutku jauh lebih membuatku tertarik daripada judul-judul yang ku tunjukkan kepada kalian tadi. Yeah, that's all. Don't forget to like and also share this video and subscribe to my channel. See you in my next video. Happy reading. Bye.